pertama ya untuk melestarikan seni dan tradisi orang tua atau leluhur kita. Selanjutnya memang karena batik itu sudah diakui sebagai warisan budaya untuk dari UNESCO, memang kita harus lebih concern, lebih menjaga agar batik itu tetap lestari. Usaha batik kita ini sudah sejak turun-temurun, jadi sudah sejak Mbah Buyut dulu sudah juragan batik, namanya Mbah Buyut Saratun, terus dilanjutkan sama Yang Putri, Mbah Mas Rukin, terus bapak saya Pak Nyono, terus saya sendiri mulai sejak kecil sudah membantu bapak saya, orang tua saya untuk berkecimpung dalam industri batik ini. Terus mulai saya pegang dan mulai istilahnya pasang surut, kita bangkit lagi yaitu 2012, dan selanjutnya mengurus legalitas dan berbagai hal yang berkaitan dengan ya pemasaran, haki dan lain-lain. Saya berarti yang setahu saya sejak Mbah Buyut berarti sekitar ke generasi keempat atau kelima gitu. Kalau nama Liris Manis atau merek Liris Manis ini berarti baru sekitar 2012 atau 2013, tapi Liris itu sudah motif batik lama. Liris. Itu memang dari ide orang tua yang terinspirasi dari motif batik Yang Putri, Mbah Mas Rukin. Kalau bahan yang kita gunakan ada bahan katun, terus sutra ada, terus
tenun juga ada, tapi mayoritas dari bahan katun primis. Cara pembuatan batik itu pertama kali batik itu dipola atau istilahnya dicorei atau disketsa. Sesudah disketsa dengan ballpoint atau potlot, itu kemudian dipola lagi dengan malam yang istilahnya dikelowong. Sudah dikelowong, baru dikasih ornamen atau isen-isen. Jadi cantingan isen-isen atau ornamen yang banyak sekali bermacam-macam. Baru kemudian diblok atau ditembok, selanjutnya diwarna. Sudah diwarna, warna pertama ditutup, kemudian dilanjutkan warna kedua baru dilorot atau dilungsur. Itu selesai, baru selesai tahap pertama. Kemudian tahap kedua dibatik lagi, yang bekas di tembok tadi kan ada warna putih, masih putih, dibatik lagi. Sudah dibatik lagi, dibironi, sudah dibironi, diwarna lagi, baru kemudian dilorot, baru selesai batik itu. Jadi di sini itu khasnya atau tradisinya itu 2 kali lorot batiknya. Penjualan kebanyakan di luar kota seperti Surabaya, Jakarta, Tulungagung juga. Kalau Surabaya kita ada di Galeri Batik Juanda. Itu kita kongsi dengan Dinas
dinas koperasi di sana, dinas koperasi provinsi. Kalau batik itu variasi ya harganya. Itu ada kategori batik cap, ada kategori batik tulis. Kalau batik cap biasanya lebih rendah atau di bawahnya batik tulis. Jadi batik tulis memang lebih mahal dan variasi harganya sangat cukup banyak bergantung kerumitan atau kehalusan. Kalau batik cap tingkat kesulitannya relatif rendah karena kita tinggal ini kayak stempel gitu, tinggal ngeplekan gitu. Ada situ cantingnya cap. Kalau di sini coraknya ya corak tradisi lama. Terus ada kontemporer juga. Kalau kontemporer itu berarti kreasi baru yang istilahnya di luar motif-motif tradisional. Memang tapi kita lebih fokus ke tradisional gitu. Ya itu soalnya pertama itu ya ternyata lebih ke tuntutan pasar. Kedua memang ternyata itu pasar itu juga menyadari untuk lebih melestarikan corak-corak lama atau tradisi gitu. Soalnya corak-corak tradisi itu ujung-ujungnya cenderung ke arah kepunahan gitu, terlupakan. Sebenarnya sih banyak hal yang cukup berkesan, di antara waktu kita ikut pameran keluar kota sana kemari. Tapi yang paling berkesan itu sebenarnya waktu saya masih SD, masih kecil, belajar mencanting, saya ketumpahan malam di paha saya gini sampai melonyoh istilahnya itu. Pernah karyawan untuk pencanting yang di dalam rumah sini 3 orang, ada yang di luar 2 orang, jadi totalnya 5 orang. Untuk yang mewarna biasanya saya sama orang tua saya. Pemasaran kan secara offline kan pameran. Kalau secara online ya melalui Facebook atau Instagram. Untuk kendala yang dihadapi sebenarnya kendala yang terbesar itu tetap di pemasaran, terutama untuk batik tulis itu. Soalnya batik tulis itu memang harganya cukup di masyarakat itu cukup agak tinggi karena memang prosesnya yang rumit itu. Jadi sebagian masyarakat banyak yang milih batik cap atau bahkan sablon. Untuk bahan baku terkadang itu memang ada keterlambatan atau telat dari pabrik kainnya, kain mori itu.
ya cukup sering ikut lomba, di antaranya yang sudah dapat prestasi di Lomba Selendang Indonesia Adiwastra di JCC Jakarta. Untuk 2 kali kita yang 2018 masuk nominasi, yang yang 2018. Kalau yang 2019 kita dapat juara 3. Itu untuk lomba selendang Adiwastra di JCC itu kelasnya kelas nasional, jadi pesertanya sangat banyak. Kalau 2018 masuk nominasi itu kita istilahnya cuma masuk sekitar 20 besar. Omset per bulan mungkin kisaran, ya kan tidak menentu, tapi ya rata-rata kisaran belasan juta. Kiat-kiatnya kita memang masa pandemi itu lebih banyak penurunan omset, tapi terus saya lebih melakukan pendekatan kepada teman-teman semasa SMP atau teman-teman yang sudah istilahnya dilalah itu sudah sukses gitu. Jadi mereka juga mau membantu untuk memasarkan produk kita. Ya otomatis ada penurunan. Penurunannya fluktuatif, pernah menurun lebih dari 50%. Gitu. Terpaksa pernah kita mengurangi karyawan. Nah, otomatis mengurangi karyawan, produksinya juga berkurang. Yang perlu diinovasi, kita kayaknya harus lebih fokus ke online, harus lebih lebih rajin atau lebih fokus atau lebih berkreasi di pemasaran online kita ya, pertama saat ini. Sebenarnya kalau masyarakat itu ya secara umum kebanyakan sih tetap suka yang warna-warni, walaupun sebagian ada yang lebih suka warna-warna klasik Shuggan, masih ada sebagian. Pemeran pemerintah banyak memfasilitasi di bidang pemasaran atau pameran, terutama untuk yang pameran luar kota. Kita berharap untuk masyarakat itu tetap mencintai batik sebagai warisan tradisi bangsa, warisan budaya, dan tidak atau mengurangi penggunaan yang motif tekstil motif batik atau sablon atau print. Jadi tradisi batik agar tetap terjaga. Terutama kalau batik sini itu kekhasannya sangat kuat, jadi menunjukkan ciri khasnya itu sangat jelas, sangat kuat gitu. Ya kita ada kerjasama dengan misalnya di Tulungagung, Dekranasda, terus dengan Dinas Koperasi di kantor Plut Ngantru. Bisa menghubungi atas nama Bobby, nomor handphone atau WA 081 35 700 8323 atau di Instagram lirismanis.batik.